Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Desi Haryati, pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai konsep dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, saya pengen tahu dulu, saya yakin banget teman-teman sudah sering dengar kata procurement, tapi apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata pengadaan? Silakan masuk ke menti.com, pakai kode 32200266. Catat ya kodenya 3220 3220 0266. Sudah dicatat ya? Bisa lihat di sini ketika kita mendengar kata pengadaan, menarik banget yang di kelas ini. Karena kelas yang kemarin semua mengisinya itu terkait dengan kegiatan. Kegiatan pengadaan itu seperti apa. Sedangkan di kelas ini menarik banget nih. Kenapa? Karena saya lihat ada penyediaan barang, kebutuhan, memenuhi kebutuhan, betul. Ya, itu terkait dengan tadi kegiatan pengadaan. Tapi yang menarik di sini teman-teman bisa lihat di bawahnya yang cukup besar juga tulisannya ada markup. Gitu ya. Ada markup, ada yang nulisnya markup harga. Kemudian Bisma. Yang mana itu yang Bisma? Markup harga. Terus nih, ada kuning di sini korupsi. Kemudian ada corrupt potential. Ini udah ada 26 yang masuk, berarti ada satu mahasiswa nih yang nggak berpartisipasi di sini. Harusnya ada 27. Kemudian ada nih yang menarik juga, bagi-bagi kue. Gitu ya. Terus ada jasa, ada dana kampanye, kong kali kong, corrupt potential, vendor, uang, uang keumatan. Nah, ini menarik banget ini. Kayaknya teman-teman yang kelas B sering banget nih dapat pemberitaan-pemberitaan negatif mengenai pengadaan. Jadi jawabannya sangat-sangat beragam. Sentimen-sentimen negatifnya banyak gitu ya. Selain hal-hal yang netral. Kalau yang di kelas A kemarin itu positif semua. Sama sekali satupun nggak ada yang menyebut markup, nggak ada yang menyebut korupsi dan lain-lain. Faktanya hal-hal ini ada gitu ya. Tetapi mungkin kelas A baik-baik banget, anaknya nggak pernah baca berita yang negatif. Jadi nulisnya bagus semua gitu ya. Nah, kelas B ini lebih update nih. Kalau kita bicara pengadaan itu ternyata banyak banget gitu ya. Ada markup, ada tadi korupsi, selain kegiatan pengadaan itu sendiri, penyediaan kebutuhan, penyediaan barang, jasa, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik dan kita bisa bahas hari ini. Setidaknya saya jadi tahu ketika kalian menjawab seperti itu, jadi sudah ini culas kelas A polos. Enggak, bukan begitu maksud saya. Mereka mungkin enggak mengikuti tadi berita-berita yang ini, berita-berita yang negatif terkait pengadaan. Karena faktanya saya nanti akan tunjukkan datanya. Pengadaan itu salah satu salah satu penyumbang korupsi terbesar di Indonesia. Jadi nggak mungkin sebenarnya kalau kita bicara pengadaan nggak ada korupsi di dalamnya. Kalau kita lihat dari berbagai jawaban teman-teman tadi, jadinya kenapa sih kemudian kita perlu belajar pengadaan? Kalau itu hanya sekedar penyediaan barang, penyediaan jasa, mengapa kemudian kita perlu belajar itu? Kan kita sarjana S1 gitu kan, bukan mahasiswa vokasi. Bukan anak SMA, tapi kok kita perlu sih belajar pengadaan? Nah, saya pengen tahu pendapat teman-teman. Buat teman-teman, ini mata kuliah pilihan. Kalian mengambil mata kuliah ini. Berarti ada sesuatu yang kalian ekspektasikan dari mata kuliah ini. Mengapa kalian perlu belajar pengadaan? Silakan. Bebas, nggak ada benar, nggak ada salah. Nanti kita bahas bareng. Seperti biasa kalau kelas dengan saya, kalian nggak perlu takut atau khawatir berpendapat. Ya, jadi kita diskusi di kelas ini biar budaya akademik untuk berdiskusi juga hidup. Silakan. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Jadi sebenarnya waktu saya lagi mau mengisi RS itu, kan semester 6 ini kan memang mata kuliah pilihan semua ya Mbak untuk slot Hmm. mata kuliahnya. Nah, terus
saya memilih MPBJ ini karena memang saya tuh ada rasa penasaran kenapa masalah pengadaan barang dan jasa itu sampai jadi satu mata kuliah secara khusus harus dipelajari selama dalam satu semester, Mbak. Nah, lalu dan memang saya juga satu pemikiran sama alumni administrasi negara yang sudah bekerja, namun sebelumnya mereka belum pernah mendapat mata kuliah ini, yaitu mungkin kalau di sektor publik masalah pengadaan barang jasa itu tuh lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan, melainkan ada rambu-rambu, ada payung hukum yang perlu secara khusus, dan itu semua perlu pemahaman yang mendalam supaya itu tadi tidak ada masalah terkait korupsi, lalu tidak ada karena saya sering dengar juga bahkan ternyata orang-orang yang melakukan pengadaan barang dan jasa itu akhirnya jadi melanggar hukum karena mereka tidak memahami keberadaan payung hukumnya gitu, atau mereka sebelumnya tidak tahu. Jadi makanya saya mengambil mata kuliah ini karena saya penasaran dan saya rasa saya perlu pemahaman mendalam terkait dengan payung hukum penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tersebut, Kak. Terima kasih, Mbak Desi. Ya, oke. Jadi kalau Miriam melihat dari sisi bahwa di sana ada regulasinya pastinya gitu ya. Bagaimana korupsi bisa diminimalkan, etika, penyimpangan-penyimpangan etika juga bisa dihindari. Kita perlu tahu peraturannya kayak gimana. Sebenarnya pengadaan Indonesia itu kayak apa sih? Karena antar satu negara dengan negara lain juga berbeda-beda. Tapi di Indonesia seperti apa pengadaan diaturnya? Jadi kalau nanti saya dikasih tugas gitu, saya diterima, apalagi bekerja gitu ya, mengurusi pengadaan, saya sudah tahu paling enggak tadi istilahnya Miriam, rambu-rambunya itu seperti apa. Dan itu perlu dipelajari juga sama anak S1, enggak cuma anak D3. Gitu ya, kira-kira dari aspek peraturannya. Sip, makasih Miriam. Silakan yang lain. Ada lagi mungkin dari aspek yang lain lagi. Mengapa kemudian pengadaan tuh kita perlu pelajari di levelnya S1? Kita perlu belajar itu. Ya mungkin Mbak. Silakan, Ricky. Kenapa perlu didalami ya supaya apa ya? Kalau misalnya apalagi di Indonesia negara kan ada potensi kita nanti bakalan berkarir di dunia pemerintahan ya, biar apa ya? Gimana pemerintahan ini kan kerap kali kan ya ada aja pengadaan biar nggak pengadaannya itu yang jelas sebenarnya lah, nggak ada pengadaan apa istilahnya baju dinas 600 juta lah, koordin bermiliar-miliar itu kan kayak ya nggak masuk akal aja, biar istilahnya ya biar bener lah, biar bisa memenuhi itu sih. Oke. Berarti lebih ke biar teman-teman juga punya pemahaman dasar gitu ya mengenai bagaimana merencanakan pengadaan yang rasional. Ya, melakukan pengadaan. Jadi dari situ kita lihat dulu pertama kenapa tadi ya kita perlu belajar dan pengadaan itu sendiri perlu diatur. Teman-teman lihat di sini selain dari sisi tadi pencapaian tujuan dan lain-lain, lihat juga dari besaran dana. Dan ini asalnya dari uang rakyat. 2.000 sekian triliun itu total belanja kementerian, lembaga, Pemda. Total belanja itu berarti sudah mencakup semuanya. Gitu ya. Terdiri atas belanja pengadaan dan non pengadaan. Misalnya gaji itu kan bukan pengadaan. Nah, itu pokoknya totalnya semuanya 2.000 sekian triliun. Tapi dari 2.000 sekian triliun ini hampir 50%-nya itu belanja pengadaan. 1.000 sekian triliun. Kalian bisa bayangkan uang rakyat 1.000 sekian triliun ini jika nggak diatur di dalamnya dan hanya dianggap hal teknis. Ya kan ini cuma beli laptop buat satu kantor. Yang lain juga ngomong gitu. Ya kan cuma satu gedung aja. Yang di sana juga ngomong begitu. Ya saya cuma ngadain satu konsultan. Itu parah banget. Simpulkan di sini, masalah mendasarnya itu sebenarnya di pengadaan ada 2. Yang pertama dari sisi regulasi, yang ini sudah banyak banget aturannya di Indonesia. Bahkan regulasinya detail banget kalau pengadaan dengan nilai 50 juta, mekanisme bagaimana. Kalau nilainya di atas 200 juta, harus ada beauty contest minimal 3 calon penyedia misalnya. Itu semua sudah ada aturannya. Tapi yang kurang yang sebelah kiri, yaitu pengaturan etika pejabatnya. Itu yang kurang banget. Nah, etika ini yang masih minim banget, belum secara detail diatur di negara kita dalam konteks pengadaan. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa tadi masalah-masalah yang di slide sebelumnya tadi muncul. Kita selalu berhadapan dengan ini, regulasinya udah ada, sistemnya ada e-procurement, teman-teman juga sering dengar gitu ya.
ada online dan lain sebagainya, tapi kok tetap penyimpangannya, kasusnya masih banyak ya. Oh, ternyata kita punya masalah besar yaitu di etika pejabatnya. Nah, bagaimana nanti etika ini dalam pengadaan, apa yang harus diperhatikan, penyimpangan seperti apa, kita bahas secara detail di slide-slide terakhir nanti, di bagian terakhir materi hari ini. Nah, sekarang kita mulai masuk dulu. Tadi beda. Procurement dan purchasing itu sama apa beda sebenarnya? Ya, kalau kita mengadakan barang berarti kita membeli gitu ya. Membeli barang itu. Atau itu hal yang berbeda? Silakan. Kan? Kalau menurut saya procurement itu proses pengadaannya, Mbak. Procurement itu proses pengadaan, purchasing? Ya lebih spesifik itu pembeliannya. Nah, berarti ada hubungannya nggak antara dua ini atau ini dua hal yang berbeda jauh? Menurut saya ada relasinya, Mbak, tapi antara procurement sama purchasing itu adalah dua hal yang berbeda. Purchasing itu salah satu tahapan dari procurement. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa itu ada tahap pembelian juga termasuk, Mbak. Ya, betul banget. Yang sudah disampaikan Fadila dan juga tadi ya, Miriam di chat box tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, procurement involves the process of selecting vendors, establishing payment terms, selection, the negotiation of contracts, and actual purchasing of goods. Kita merujuk ke beberapa definisi, misalnya dari Australia, OECD, bahkan ada Handbook of Public Procurement gitu ya. Ada banyak definisinya. Yang teman-teman perlu ketahui dari yang sudah kita bahas tadi, definisi yang pertama itu di ujung kalimat. To fulfill its strategic objectives. Mengapa kemudian pengadaan itu kita masukkan sebagai kategori kegiatan yang sifatnya strategis, nggak hanya teknis. Karena apa yang kita adakan itu tujuannya untuk memenuhi strategic objektif sebuah organisasi. Tujuan strategisnya terpenuhi nggak? Nah, yang kedua juga dari OECD. Di ujung kalimat juga. To ensure high quality of service delivery and safeguard the public interest. Jadi apakah kegiatan pengadaan yang kita rancang, teman-teman sebagai panitia pengadaan, sudah memastikan bahwa itu diadakan untuk menyediakan layanan publik dengan kualitas yang tinggi. Bukan sekedarnya, oh yang penting gedung puskesmasnya ada. Tapi gedungnya enggak bagus, peralatan dokternya enggak lengkap, dokternya enggak ada. Terjadi enggak itu? Terjadi di daerah Kalimantan. Ke sini, bagaimana procurement itu dilakukan, pengadaan puskesmas, tapi dokternya enggak ada. Enggak bisa mereka menyediakan high quality of service delivery. Pelayanan publik yang punya kualitas tinggi. Kalau nggak direncanakan dengan baik sampai ke bagaimana penyediaan dokter untuk puskesmasnya. Bagaimana public interest mau dijaga di situ? Kalau mereka aja nggak tahu kondisi real di daerah, di desanya, di kelurahannya seperti apa. Nah, itulah mengapa procurement itu strategis. Nah, ini hubungannya. Jadi teman-teman sudah belajar di Biro Gov bagaimana relasi antara pemerintah, swasta, masyarakat. Di pengadaan juga ada relasi itu, tapi seperti ini bentuk hubungannya. Pemerintah itu dari aspek demand, pelaku usaha, penyedia itu supply, mereka yang kemudian menyediakan barang atau jasanya, dan masyarakat itu end user-nya. Jadi hampir sama segitiganya dengan yang kita pelajari di konsep governance, tapi yang membedakan hanya bagaimana peran dan status masing-masing. Yang pasti kalau masyarakat, harapannya adalah mereka kesejahteraan dan kebutuhannya terpenuhi. Gitu ya. Pemerintah lebih ke penyediaan regulasi, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, menyediakan pelayanan yang baik, kemudian penyedia atau pihak swasta di sini bagaimana memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pemerintah tadi untuk kebutuhan masyarakat, bagaimana mereka juga melakukan analisis pasar, bagaimana mereka menjual barang atau jasanya, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi sama-sama 3 aktor segitiganya hubungannya, yang membedakan hanya di perannya. Nah, sehingga kita sekarang masuk ke jenis pengadaan ini. Tadi saya nyebutin ada barang, jasa, konstruksi. Nah, memang jenis pengadaan itu ada macam-macam gitu ya.
Nanti teman-teman PR pertama kalian adalah mendownload, kemudian membaca Perpresnya. Yang terbaru Perpres 12/2021. Ini merupakan perubahan atas Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dan saat ini Perpres 12 sedang direvisi juga. Nanti kalau sudah selesai revisinya, sudah di-issued, kami akan infokan ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mendownload Perpres yang terbaru. Tapi sementara ini karena masih proses revisi, silahkan merujuk ke yang existing, yaitu Perpres 12/2021. Fokus atau concern ke pengadaan semakin tinggi. Mahasiswa bimbingan saya dari 2 tahun lalu sudah mulai fokus ke situ. Bahkan salah satunya sudah terbit di jurnal internasional bareng sama saya nulisnya. Artinya sudah lumayan banyak yang mulai fokus ke pengadaan, selain topik-topik lainnya yang itu jadi topik riset saya gitu ya di S3 ini. Kalau pengadaan ini saya anggap itu topik sampingan, yang saya juga fokus ke situ tapi bukan jadi topik utama riset saya. Hanya dari pengalaman selama ini, ternyata mahasiswa sudah semakin tinggi juga interest-nya untuk melihat bagaimana proses pengadaan di Indonesia. Jadi ini bisa jadi salah satu inspirasi juga teman-teman yang mau skripsi. Teman-teman mau skripsi kan ya? Semester depan ya? Ya, semester depan ya. Itu bisa juga mengambil topik ini karena tentang pengadaan itu juga banyak yang bisa digali. Apalagi tadi ya kita bicara sustainable procurement, kemudian consolidated procurement, itu juga banyak yang bisa digali di dalamnya. Sama ini kita dengar barang sama jasa. Padahal jasa itu juga nggak sekedar jasa aja ya, tapi ada jasa konsultansi, ada jasa lainnya. Tetapi ada banyak jasa yang nggak masuk di sini. Misalnya, nggak bisa kita bilang cleaning service itu jasa konsultansi, tapi kita butuh faktanya, gitu ya. Kantor pemerintah butuh jasa cleaning service, kantor pemerintah butuh jasa security untuk mengamankan gedungnya. Itu semua masuk ke jasa lainnya. Jadi pengadaan jasa itu bukan hanya sekedar jasa konsultan, akademisi, konsultan proyek, dan lain-lain, bukan. Tetapi ada jasa lainnya yang itu nggak bisa masuk dalam kategori konsultansi. Dan teman-teman juga sudah sering dengar pengadaan gedung, jalan raya. Itu bukan barang, bukan jasa. Masuknya ke pengadaan konstruksi. Jadi setidaknya teman-teman sudah tahu bahwa jenis pengadaan dibagi 4 ini. Barang, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi. Bagaimana mengadakan keempat hal ini? Bisa melalui swakelola, bisa melalui pemilihan penyedia. Swakelola itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Jadi nggak cuma swakelola aja. Dia dilakukan oleh sendiri, oleh instansi itu, tapi ada tipenya. Tipe 1, 2, 3, 4. Teman-teman akan belajar minggu depan atau di pertemuan 3. Nah, ini penjelasannya nanti teman-teman baca, silahkan. Tapi saya udah kasih contoh tadi, apa sih itu barang, jasa, jasa konsultasi, jasa lainnya. Ini yang tujuan, tadi ini penjelasan lebih lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip. Prinsipnya secara umum saya juga yakin teman-teman sudah paham. Efisien itu apa sih, efektif apa gitu ya, sampai ke akuntabel. Yang mungkin belum banyak dibahas selama ini bersaing. Kalau yang transparan, adil, teman-teman pasti sudah familiar apa definisi masing-masing. Tapi dalam pengadaan ada prinsip yaitu bersaing, harus kompetitif. Apakah kita sebagai panitia pengadaan sudah melakukan analisis pasar dengan baik sehingga barang yang kita adakan ini adalah barang yang memang secara kompetitif harganya, kualitasnya gitu ya, ada di pasar. Apakah vendor yang kita pilih itu kita sudah memilihnya secara kompetitif, itu vendor yang terbaik dari semua yang mengikuti kualifikasi. Jadi oke, gitu ya. Ini penjelasannya, silakan dibaca maksud masing-masing nanti seperti apa. Dan secara umum teman-teman sudah familiar banget. Nah, ini pelakunya yang tadi saya sampaikan. Ini nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalian hanya cukup kenalan aja hari ini. Kalau kita bicara pengadaan, at least ada aktor-aktor ini. Ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, PPK, pejabat pengadaan, kelompok kerja, agen, penyelenggara swakelola, penyedia. Nanti teman-teman akan sering sekali dengar istilah-istilah ini. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan karena penjelasan detailnya ada di pertemuan 2 mengenai organisasi pengadaan.
Kalau dalam satu instansi, katakanlah menteri, dia yang bertanggung jawab full terhadap semua anggaran yang ada di kementerian itu. Maka menteri itu sedang menjalankan peran sebagai PA. Dialah pengguna anggaran. Itu PA. Jadi orang yang memang punya kewenangan penuh gitu ya terhadap anggaran pengadaan di sebuah instansi. Itu disebut dengan PA. Tetapi menteri ini kalau harus ngurusin pengadaan semua kedeputian, semua biro, pasti nggak sanggup. Sehingga dia menguasakan wewenangnya ke deputi. Deputi itu disebut dengan KPA, kuasa pengguna anggaran. Orang yang menerima kewenangan dari pengguna anggaran. Disebutnya kuasa pengguna anggaran. Nah, deputi itu kan ngurusinnya bukan anggaran ya. Tapi kan ngurusin semua hal yang ada dalam instansi kedeputiannya. Nggak mungkin dia kemudian ngurusin perintilan, mau ngadain apa kegiatan tertentu, semuanya dia harus ngurusin sendiri, nggak mungkin. Maka dia akan menunjuk salah satu orang di kedeputiannya untuk menjadi PPK, pejabat pembuat komitmen. Semua kegiatan-kegiatan pengadaan harus melalui orang ini. Dia yang membuat komitmen, dia menerima kewenangan dari KPA, dan semua kegiatan pengadaan melalui si orang ini tadi, petugas ini tadi, pejabat ini tadi, dia sebut PPK. Dia juga punya kewenangan penuh dia untuk tahu semua kegiatan pengadaan di wilayah kerja yang tadi dia mendapatkan kewenangan tadi. Nah, itu disebut PPK. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau di kampus PA itu rektor, KPA itu dekan. Nggak mungkin dekan itu ngurusin semua pengadaan meja, kursi, pembangunan gedung, kemudian di kelas misalnya ada laptop rusak, ada proyektor rusak. Nggak mungkin dekan ngurusin itu semua. Karena dekan juga harus mengurusi keilmuan, harus mengurusi pegawai, dan lain sebagainya. Dekan menunjuk salah satu orang di fakultas sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Semua kegiatan pengadaan melalui orang ini. Kemudian ada pejabat pengadaan. Kalau PPK tadi ngurusin semuanya, yang benar-benar in charge, oke, kita akan melakukan kegiatan pengadaan gedung ya. Nah, ditunjuk nih pejabat pengadaannya, si X. Kemudian kegiatan pengadaan si meja, si Y. Pejabat pengadaannya Y. Tapi untuk yang gedung tadi X. X dan Y ini masing-masing membuat pokja, kelompok kerja. Dia nggak bisa kerja sendiri, apalagi gedung. Ininya banyak gitu ya, urusannya banyak. Kalau misalnya ternyata hanya mengadakan meja dan lain sebagainya, jumlahnya cuma 100, dia cukup ngajak satu orang, kelompok kerjanya terdiri atas 2 orang. Tapi bisa jadi harus pokja yang besar, karena pengadaannya juga jumlahnya besar. Pejabat pengadaan membuat menyusun pokja, kelompok kerja pengadaan. Nah, penyedia, teman-teman nanti akan sering dengar ini. Jadi ada penyedia atau vendor bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi teman-teman juga akan sering dengar pelaku usaha. Bingung deh kok ada ya di peraturan itu disebutnya kadang pelaku usaha, kadang penyedia. Nah, ini bedanya biar kalian nggak bingung. Kalau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha disebutnya pelaku usaha. Tapi belum tentu semua pelaku usaha itu adalah vendor. Dia disebut vendor penyedia jika dia punya kontrak terhadap kontrak dengan instansi pemerintah tertentu untuk menyediakan barang atau jasa. Baru dia disebut penyedia atau vendor. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Kok kadang disebut pelaku usaha, kadang disebut penyedia. Kita harus lihat apa konteksnya. Bisa jadi konteksnya itu memang belum sampai ke kontrak, belum ada hubungannya dengan kontrak, jadi disebut pelaku usaha secara umum. Tapi ketika sudah masuk ke ranah pengadaan, dia terseleksi gitu ya, atau disebutnya calon penyedia, bukan penyedia, calon penyedia, calon vendor. Ketika dia terseleksi, mendapatkan kontrak, maka tidak lagi disebut calon atau disebut pelaku usaha, tapi disebutnya vendor atau penyedia. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu etika yang tadi saya sampaikan bahwa selain membahas hal-hal yang definisi dan lain sebagainya sampai peraturannya nanti teman-teman akan download, kita bahas hari ini satu bagian terakhir tapi sangat krusial yaitu etika. Kalau secara umum pengertiannya, yang pasti etika itu sesuatu yang mengatur tindakan kita, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengadaan. Nah, mengapa tadi ini jadi masalah yang saya sampaikan ke teman-teman? Karena di Indonesia etika itu belum diatur, etika pengadaan ya, belum diatur secara rinci dalam bentuk peraturan tertentu gitu ya. Baru hal yang umum. Jadi kalau nanti teman-teman baca perpresnya, hal-hal umum terkait etika ada di sana, tetapi detailnya seorang pejabat pengadaan itu seperti apa, harus bagaimana, PPK, KPA, PA, dan lain sebagainya itu belum diatur detail di peraturan kita. Nah, etika ini ketika kita bicara sesuatu yang mengatur. Jadi apa? Para pihak ini tidak boleh memiliki peran ganda atau terafiliasi dalam proses pengadaan. Nggak boleh ada peran ganda atau terafiliasi. Ada yang punya pendapat di sini bisa bayangin maksudnya peran ganda, afiliasi kalau dalam konteks pengadaan itu seperti apa? Kenapa itu nggak boleh? Berarti ada sesuatu dalam pengadaan. Kok dia peran ganda, terafiliasi, contohnya gimana? Mungkin saya mau coba jawab, Mbak. Silahkan. Belum muncul di saya. Suaranya siapa? Arfi ya? Iya, Mbak. Iya, Ya, mungkin Arfi, silakan. peran ganda di sini maksudnya kayak misalnya suatu individu gitu di suatu pemerintahan atau instansi itu dia bisa menjabat jadi apa gitu, Pak. Jadi antara pokoknya terlibat dalam pengadaan, terus di satu waktu bersamaan dia juga mempunyai bisnis atau berperan juga di pihak yang diajak untuk pengadaan barang itu gitu, Mbak. Jadi dia mau mengambil untung dari pengadaan ini gitu, Mbak, atau memenangkan tender dengan cara-cara tertentu gitu sih, Mbak, menurut saya. Betul. Nah, itu peran ganda yang dikasih contoh sama Arfi, peran ganda ya. Betul banget. Jadi dia menjadi panitia pengadaan, apapun itu posisinya, bisa jadi pejabat pengadaan atau pokja, tapi dia juga punya perusahaan yang perusahaannya ini ikut tender pengadaan yang sedang dilakukan di instansi tersebut. Sehingga teman-teman bisa bayangkan, pastinya dia akan punya preferensi, ya. Ada subjektivitas, oh perusahaan saya aja nih yang menang. Dia bisa di mana-mana. Pada saat bahkan barang sudah serah terima, bisa aja ada penyimpangan. Contohnya apa? Saya kasih contoh banyak di dalamnya. Silakan nanti dibaca. Misalnya nih, yang di penyerahan barang, semuanya nggak ada masalah nih dari awal perencanaan. Tapi masalahnya di terakhir penyerahan barang. Kenapa? Kualifikasi barangnya nggak sesuai dengan spek yang diminta.